pengen hasilin uang. Asik asik asik, jeli lihat peluang. Cantik cantik cantik, strategi dalam trading. Cerdik cerdik cerdik, saat profit semua. Balik balik balik, kerja masa. Hi traders, good day. Balik lagi di channel YouTube Ladang Saham yang tentunya bersama Ani dan Joni. Jadi kali ini kita akan menampilkan saham-saham yang naik secara signifikan saat live trade dan juga tentunya membandingkan dengan hasil bot para traders ladang saham untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Dengan saya Om John dari Ladang Saham kembali di sini seperti biasa. Saya akan membahas beberapa saham yang sudah di request oleh Bapak Ibu sekalian di grup Telegram Ladang Saham ya. Langsung saja tanpa basa-basi, untuk saham pertama yang diminta untuk dianalisa adalah saham MITI. Baik, kita coba lihat saat ini saham MITI kondisinya seperti apa. Hari ini setelah kemarin dia mengalami penurunan, dia sedikit rebound ya, namun ini volumenya masih cukup kecil, jadi harap waspada saja. Nah, kalau ini adalah kenaikan sesaat. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana teknikalnya. Saat ini dia sedang uji resistnya di 292 ya. Jadi belum kuat nih, belum konfirmasi bahwa dia akan rebound karena dia harus melalui 292 terdahulu. Terlebih lagi jika dia bisa menembus di kisaran harga 300. Kita bisa lihat angka 300 ini ya sudah beberapa hari ya. Ini hari ini juga sempat dia ya menuju 300 tapi nggak kuat. Nah, di sini juga ada sejarahnya, menuju 300 dia nggak kuat. Ini pun juga begitu, bahkan sampai ke 320. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih punya, yang masih hold, ini harap diperhatikan saja. Kemungkinan kenaikannya terbatas, maksimal sampai di 320 ya. Namun nggak usah muluk-muluk, harus diamati dahulu ini resist terdekatnya di 292, di 300 gitu ya. Terus nanti naiknya akan kemana, maksimal di 320 ya gitu. Ini masih di atas MA5, jadi menurut teknikal sih cukup aman. Nah, bagi yang belum, bagaimana yang belum punya, jika Anda ingin masuk, coba saja ditunggu konfirmasi dia tembus di atas 300. Lebih bagus lagi jika besok kenaikan tersebut didukung oleh volume yang cukup besar, jadi bisa masuk. Namun sekali lagi kenaikannya terbatas di 322. Selanjutnya saham yang diminta adalah SCNP. Bagaimana dengan saham SCNP? SCNP langsung saja ya kelihatan di sini dia sedang sideways. Areanya di berapa harganya? Areanya di 200 hingga 220 ya. Setelah 220 akan melanjutkan jika tebal kenaikannya di 240. Nah, seperti kemarin-kemarin, bagaimana menyikapi saham sideways? Saya lebih suka, lebih cenderung untuk saham sideways ini menunggu buy on weakness di 200 atau konfirmasi tembus di 220 ya. Untuk saham yang konsolidasi ini sebaiknya disiplin stop loss. Jika Anda masuk buy on weakness di bawah 200, maka ketika harga menembus ke bawah 200 langsung dibuang ya. Untuk SCNP ini masih area sideways ya. Jika nanti Anda beli di buy on breakout di 220 kemudian dia gagal break, nah pilihannya ini apakah setelah turun menembus 220 Anda mau cut loss, bisa. Tapi atau MM-nya berjalan, Anda cegat lagi di sini di 200 ya. Setelah itu toleransi untuk menyimpan itu jika tembus di bawah 220 ya. Atau di sini ada 195, langsung saja dibuang. Selanjutnya adalah saham BBHI. Coba kita lihat saham BBHI. Nah, saham BBHI saat ini sedang mencoba untuk rebound setelah penurunan beberapa hari. Di sini tidak kuat, dia di resistnya di 6.000
Jadi saran saya jika ingin masuk tunggu di atas 6.000 ya, stabil di atas 6.000. Apa itu momen stabil? Kalau selalu saya ngomong stabil gitu ya, dimana harganya udah terbentuk secara fix. Artinya apa ya, di harga tutupan. Kalau ingin aman, tidak terjebak oleh volatilitas pergerakan harga saat market terbuka. Jadi ditunggu nanti besok jika harga tutupan di atas 6.000 bisa untuk mencoba masuk. Targetnya adalah paling deket aja, nggak usah muluk-muluk, secara teknikal adalah di MA20 nya. Dimanakah MA20 nya? Yaitu di 6.900an. Selanjutnya saham AYLS. Untuk saham AYLS saat ini sedang uji supportnya ya. Nah ini dia juga masih area konsolidasi di 300 hingga 350. Nah balik lagi untuk saham yang sedang sideways seperti ini, di posisi seperti ini, jika Bapak Ibu ingin spekulasi buy on weakness silakan ya. Silakan dengan target terdekat di 350 atau MA20 nya ya, yaitu di 330-an. Namun sekali lagi jika dia turun tembus ke bawah di 300 maka harus disiplin stop loss sesuai dengan tingkat resiko Bapak Ibu masing-masing. Jika Bapak Ibu bisa menahan resiko hanya minus 2% ya sudah, ketika mengalami penurunan minus 2% silakan dibuang. Selanjutnya adalah saham MRKE. Nah, di sini saham MRKE sedang mengalami koreksi. Di sini kita lihat ya, teknikalnya dia memang tidak kuat. Uji resistnya itu adalah di kisaran 410-an. Kemudian juga di sini ada area di 400-an dan ini udah tembus. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Bagi yang sudah punya ya dan masih hold, ini waspadai jika dia menembus 360, sebaiknya dibuang dahulu ya, atau di 370 di MA5-nya ya. Tergantung tingkat level resiko Bapak Ibu masing-masing. Jika sanggup menahan sampai di 360 bisa di hold. Tapi kalau sudah tembus ke bawah udah dibuang aja dahulu, karena dia akan melanjut penurunan minimal paling terdekat itu di 320. Ini range-nya cukup besar dari 360 ke 320. Jadi sebaiknya jika tembus dibuang aja dahulu ya. Bagi yang belum punya bagaimana? Bagi yang belum punya tunggu nanti besok. Jika dia bisa breakout melewati di harga 411-nya, 410-nya, dan saat itu volumenya tinggi, boleh masuk. Target berikutnya di mana? Kita coba lihat di chart weekly-nya, adakah tertingginya? Ternyata ini udah tertingginya ya. Jadi udah rawan profit taking. Jadi sebaiknya nggak usah muluk-muluk, pada saat di 430 bisa untuk taking profit sementara. Selanjutnya saham BAPA. Saham BAPA setelah mengalami penurunan hari ini mencoba untuk rebound, namun dia terbentur oleh resistnya di kisaran 100. Nah, Bapak Ibu yang sudah punya dan masih hold ya, ini perhatikan, mungkin besok masih juga dia akan mencoba menembus resistnya di 100. Tapi ya berdasarkan historisnya ya, 100 ini adalah resist kuat. Jadi sebaiknya ketika nanti besok nih dia menuju 100, siap-siap aja jika tidak kuat dibuang terlebih dahulu. Bagi yang belum punya, jika ingin masuk saat ini di harga ini masih area buy, namun ya itu kenaikannya terbatas ya di 100. Akan lebih confirm dia akan melanjutkan kenaikan jika dia kuat berada di atas 100. Targetnya adalah yang terdekat nanti di 110 dan juga di 120. Selanjutnya saham VRNA. Apa sih ini? Verena Multifinance. Verena Multifinance terbuka. Nah, dia mencoba nih untuk reversal ya setelah mengalami penurunan, namun hari ini tetap dia masih terbentur oleh resistnya di MA20 yaitu 140. Nah, kondisi seperti ini
perhatikan bagi yang sudah punya, jika dia tidak kuat menembus MA20 140 nya ya, sebaiknya dilepas dahulu karena dia akan balik lagi turun, akan lebih buruk lagi skenarionya jika dia menembus harga 127 ke bawah. Nah, area stop lossnya di sini. Bagi yang belum punya bagaimana? Tunggu saja sampai besok tutupan dia sudah stabil di atas 140. Selanjutnya saham TNCA. Nah, ini saham TNCA mengalami penurunan. Dari segi teknikalnya dia sudah tembus support ya, tembus support di kisaran 1600 lah ya, di kisaran segini 1600-an. Lagi hari ini dia mencoba untuk menembus, ternyata dia turun lagi. Nah, di sini kita lihat volumenya cukup besar udah 2 hari ini. Kenapa? Kita bisa lihat ya, support awalnya saat di sini ini jadi support. Ketika tembus ya, inilah yang disebut jebol support, ada kemungkinan akan turun. Market berespon, jika support turun tembus, maka akan mengalami penurunan lebih lanjut. Makanya di sini banyak yang buang barang. Hari ini pun juga begitu. Nah, ini semacam konsensus kesepakatan umum tidak tertulis di bursa saham ya. Jika harga menembus ke bawah dari support, maka penurunan akan berlanjut. Akhirnya apa? Karena banyak yang percaya dengan konsensus tidak tertulis tersebut, ketika support ditembus, maka banyak yang langsung para pemegang saham itu membuang barang terlebih dahulu karena mereka percaya support tertembus akan melanjutkan penurunan. Begitu juga sebaliknya, ketika ketika resist tertembus, maka akan melanjutkan kenaikan gitu. Ya, jadi untuk saat ini TNCA wait and see aja, terlebih lagi nanti ada corporate action yang akan dilakukan oleh TNCA di bulan Februari. Kalau saran saya sih, bagi yang sudah punya dan saat ini sedang nyangkut, jangan average down terlebih dahulu, tunggu sampai corporate action itu dilakukan ya. Right isunya itu nanti akan keluar, ditentukan gitu, kabarnya udah ada di harga berapa gitu. Lebih baik jadi dananya daripada average down dilakukan itu untuk membeli menebus RI-nya ya. Bagi yang belum punya, tunggu aja sampai nanti kabar corporate action tersebut jelas ya. Saat ini belum jelas. Selanjutnya adalah DOIT. Nah ini merupakan saham komoditi. Jadi selain teknikal, perlu juga kita harus memperhatikan harga dunia ya, harga komoditi dunia. Jadi diperhatikan. Ketika komoditi tersebut naik, ada kemungkinan dia juga akan ikut terkerek. Nah, secara teknikal di sini dia sedang menguji resistnya MA60 yaitu 271 ini ya. Jadi saat ini akan mengalami kenaikan terbatas di kisaran MA20 nya 250 ya. 250. Jika dia tembus, dia akan menuju 280. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya ya, yang saat ini masih hold, bisa dipertimbangkan nanti besok jika dilihat saat market berjalan dia bisa kuat di 250, boleh hold, dan target terdekatnya adalah di 280 ya. Titik TP-nya 280 dan juga 250. Bagi yang belum bagaimana? Saat ini masih bisa untuk spekulasi buy karena dia masih di atas MA5, namun kenaikannya terbatas ya di kisaran 200 itu merahnya ini MA60 ya, di 270 sampai 280. Dan yang terakhir adalah saham MSKY. Saham MSKY saat ini sedang uji supportnya. Sedang uji support di sini, volumenya cukup kecil. Nah, semoga aja besok dia tidak perlu tunggu turun terlebih dahulu menuju ke support berikutnya 240. Semoga besok dia mantul langsung ya. Menuju kemana? Di sini ada resistnya di 360-an.
Bagi yang sudah punya, waspadai jika dia turun minimal di sini aja ya 280-an. Jika dia tembus bisa buang dahulu karena dia akan menuju ke 240 ya. Nanti bisa buy on weakness lagi di sini jika memang berani ya. Tapi disiplin stop loss, jika tembus melewati 234 dibuang ya. Nah, semoga aja besok dia ini tidak perlu turun terlebih dahulu ke support di 240, dia rebound kembali. Target terdekat adalah 358 atau 360 ya, atau MA20 nya di 370. Demikian Bapak Ibu sekalian, analisa technical praktis terhadap request saham-saham yang masuk di grup Telegram Ladang Saham. Semoga bermanfaat, semoga Bapak Ibu lancar tradingnya besok, semoga juga selalu diberikan kesempatan untuk cuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.